Hasil buruan coach Sintayong di Eropa tiba. Alasan kuat tidak masuknya nama Cyrus Margono dan Elkan Bagot. Harapan teruji Kelvin Verdon bersama timnas Indonesia. Martin Paes berpotensi kuat gabung Premier League. Pak Hang Seo tak direstui kembali ke Vietnam. Jay Itzas terpilih menjadi pemain terbaik AFC. Tekad coach Sintayong menatap Piala Dunia bersama timnas. Legendaris Thailand masuk radar kuat melatih timnas Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cyrus Margono dan Elkan Bagot kini tak dipanggil oleh coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Lantas apa penyebabnya? Tentu ini menarik kita ulas. Ya, tepat pada Senin 1 April 2024, coach Sintayong resmi memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk menjalani pemusatan latihan di Dubai pada 1 sampai 11 April 2024. Nantinya dari 28 pemain yang dibawa ke Dubai, hanya 23 personil yang didaftarkan untuk mengikuti Piala Asia U23 2024. Kemudian sejumlah pecinta sepak bola tanah air pun bertanya kenapa coach Sintayong tidak memanggil Cyrus Margono dan Elkan Bagot ke Piala Asia U23 2024. Dalam hal ini Special Eleven mencoba mengulas kenapa dua pemain di atas tidak dipanggil oleh coach Sintayong. Yang pertama untuk Cyrus Margono. Ya, dikabarkan Cyrus Margono ini tidak bisa didaftarkan karena belum memegang paspor Indonesia pada 15 Maret 2024 atau batas akhir pendaftaran Piala Asia U23 2024, di mana diketahui Cyrus Margono baru selesai mengambil sumpah WNI-nya pada Kamis 26 Maret 2024 kemarin. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk Elkan Bagot? Ya, saat dikonfirmasi, Elkan Bagot saat ini mengalami cedera betis. Ia pun absen saat timnas Indonesia dua kali menang atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jikapun dalam kondisi bugar, sulit bagi coach Sintayong untuk memanggil Elkan Bagot. Sebab Elkan Bagot saat ini berstatus bek andalan di klubnya yaitu Bristol Rovers. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes dikabarkan tengah dalam pantauan pelatih kiper Liverpool. Hal itu diketahui setelah sang pelatih kiper Liverpool itu mengikuti akun Instagram kiper FC Dallas tersebut. Ya, diketahui saat ini Martin Paes sedang bermain di MLS bersama klub FC Dallas di Amerika Serikat. Kiper berusia 25 tahun itu tengah menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Meski demikian, prosesnya cukup terjal karena sampai harus melibatkan pengadilan arbitrasi olahraga. Terlepas dari polemik soal proses naturalisasi, Martin Paes ternyata mampu menarik perhatian pelatih kiper tim utama klub Liverpool yaitu John Atterberg. Pelatih kiper tersebut kedapatan mengikuti akun Instagram Martin Paes. Hal ini memang tidak bisa dijadikan bukti bahwa Liverpool tengah memantau Martin Paes. Namun yang pasti Atterberg merupakan pelatih kiper kawakan yang sudah menangani banyak penjaga gawang kaliber dunia seperti Pepe Reina hingga Alisson Becker. Jay Itzas langsung mencatatkan prestasi apik setelah debut bersama timnas Indonesia. Ia diganjar pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 yang dirilis langsung oleh AFC. Timnas Indonesia diketahui menjalani 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya pun impresif karena anak asuh coach Sintayong itu meraih 2 kemenangan atas timnas Vietnam. Jay Itzas yang baru debut untuk timnas Indonesia pun tampil bagus. Di laga pertama, Jay Itzas ia bermain tenang mengawal lini pertahanan. Di pertemuan kedua, pemain berusia 23 tahun itu bahkan mencetak gol yang memanfaatkan umpan matang dari Tom Haye. Impresifnya, Jay Itzas dalam 2 pertandingan itu membuat AFC menominasikan sebagai pemain terbaik. Jay Itzas memiliki banyak pengalaman bermain untuk beberapa klub Belanda dan Italia. Dia membantu Indonesia menang 2 kali atas lawan satu kawasannya demi memperkuat kans melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis AFC. Di nominasinya itu, Jay Itzas bersaing dengan nama-nama tenar di Asia, salah satunya pemain-pemain itu dari Korea Selatan, Australia, Thailand, Suriah, Kyrgyzstan, dan beberapa negara lainnya. Beruntung penentuan ini dilakukan via polling, alhasil Jay Itzas menang dengan suara mencapai 50%.
Kelvin Verden mengutarakan harapannya untuk tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Kelvin menjelaskan ia tengah menjalani proses naturalisasinya. Pemain 26 tahun yang berkostum Nijmegen itu tak tahu kapan peralihan warga negaranya bisa tuntas dan mendapatkan lampu hijau untuk memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki peluang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengantongi 7 poin dari 4 laga. Dengan perincian 2 kali menang, sekali seri dan sekali kalah. Laga skuad merah putih selanjutnya adalah melawan timnas Irak dan Filipina. Dalam perbincangan di kanal YouTube Yusa Nugraha, Kelvin tidak bisa memastikan apakah dirinya akan bermain saat timnas Indonesia menghadapi timnas Irak pada bulan Juni 2024 mendatang. Terlepas dari hal tersebut, Kelvin berharap bisa mendapatkan kabar baik ketika ditanya soal tanggapan mengenai supporter Indonesia. Terus dukung Indonesia seperti yang kalian sekarang lakukan. Saya saja yang belum bermain untuk Indonesia mendapatkan banyak dukungan DM dari orang-orang Indonesia. Terus dukung kami dan semoga kita semua bisa berangkat ke Piala Dunia, ucap Kelvin. Kelvin pun menyatakan bahwa dirinya cukup mengikuti aksi-aksi timnas Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini, termasuk saat mengalahkan timnas Vietnam dalam 2 laga beruntun. Iya, saya pikir Indonesia juga menjadi lebih kuat sekarang dan di sana juga mendapatkan dukungan besar dari fans dan timnya juga bagus, mereka menang 2 kali melawan Vietnam. Kalau tidak salah Juni akan bermain melawan Irak, kata Kelvin. Iya, dan saya pikir mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Hal yang bagus jika itu bisa terjadi, ujarnya lagi. Park Hang-seo disarankan untuk tidak menangani timnas Vietnam lagi selepas Philippe Thaussir dipecat karena banyak pemain yang tidak tampil dengan baik. Hal itu disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola asal Vietnam yaitu Quang Huy. Ya, timnas Vietnam mengalami mimpi buruk dalam 2 pertemuan kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Setelah kandas 1-0 di Jakarta, timnas Vietnam dipermalukan dengan skor 0-3 di Hanoi. Dalam hal ini, Philippe Thaussir pun dipecat selesai 2 kekalahan tersebut dan kursi kepelatihan timnas Vietnam yang kosong kembali dikaitkan dengan sang mantan pelatih yaitu Park Hang-seo. Tak ayal jika para supporternya menginginkan Park Hang-seo kembali, sebab timnas Vietnam bersama Park Hang-seo lah melewati momen-momen bahagianya selama ia menjabat. Namun demikian, pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy tak merestui Park Hang-seo kembali menjabat sebagai pelatih timnas Vietnam. Alasannya, Quang Huy merasa banyak para pemain timnas Vietnam tidak berada dalam performa terbaik, sehingga kembalinya Park Hang-seo hanya akan merusak citranya sebagai pahlawan. Saya pikir pelatih Park Hang-seo tidak bisa kembali memimpin timnas Vietnam lagi, kata Quang Huy dilansir dari media asal Vietnam yaitu Soha VN. Sebab tak banyak mantan pemainnya yang berada dalam performa terbaik dan secara bertahap digantikan oleh para pemain baru, generasi muda, ujarnya lagi. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong tak main-main dan bertekad membuat timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, sebelumnya skuad Garuda berhasil memenangkan 2 pertandingan penting dalam grup F ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan berlaga melawan timnas Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 tentu masih panjang dikarenakan masih ada babak ketiga, keempat, dan kelima. Di babak ketiga, 18 tim yang lolos dari babak kedua akan dibagi kembali dalam 3 grup yang nantinya berisi 6 tim. 2 tim teratas di masing-masing grup dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu 6 tim peringkat ketiga dan keempat yang berasal dari 3 grup babak ketiga akan masuk ke babak keempat. Di babak keempat berisi 6 tim yang dipecah menjadi 2 grup, masing-masing 3 tim per grup. Pada babak kelima, peringkat kedua dari setiap grup dari babak keempat akan bertanding dalam pertandingan playoff untuk menentukan perwakilan Asia di playoff antar konfederasi. Kemudian format pertandingan akan ditentukan sendiri oleh FIFA. Oleh sebab itu, pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong memprediksi skuad Garuda akan masuk hingga babak kualifikasi terakhir. Saya hanya berpikir untuk melaju ke babak kualifikasi terakhir. Kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir, ucap Coach Sintayong. Pesepak bola legendaris Thailand, Kiatisa Sinamaung ditanya peluang untuk melatih timnas Vietnam. Dia tak menutup kemungkinan mengambil jabatan itu meski saat ini ingin fokus bersama klubnya Chong An Hanoi. Diketahui Federasi Sepak Bola Vietnam saat ini sedang mencari sosok pengganti Philippe Thaussir sebagai pelatih kepala timnas Vietnam. Beberapa nama masuk dalam radar VFF. Salah satu nama yang muncul adalah Kiatisa yang saat ini sedang menahkodi klub Liga 1 Vietnam.
Kiatisa pun merespon baik rumor tersebut. Pria yang dijuluki Zico Thailand itu mengatakan apapun bisa terjadi dalam dunia sepak bola. Namun, juru taktik berusia 50 tahun itu menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah bersama klub yang ia tangani. Terima kasih kepada fans Vietnam yang selalu mendukung saya. Saya sangat senang bekerja di Vietnam. Apapun bisa terjadi di sepak bola. Saat ini saya ingin semaksimal mungkin fokus pada pekerjaan saya di klub, kata Kiatisa, dikutip dari The Town 247. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong mengonfirmasi Kevin Verdon akan segera memperkuat skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan jika proses naturalisasinya berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, Kelvin kemungkinan bisa turun di laga timnas Indonesia versus timnas Irak pada 6 Juni 2024. Kelvin memang sedang berusaha dinaturalisasi, kata Coach Sintayong. Mungkin saja kalau cepat prosesnya, Juni ini sudah selesai, lanjut pelatih 53 tahun itu. Coach Sintayong pun menyampaikan sudah melihat langsung permainan Kelvin tersebut. Menurutnya, Kelvin punya kualitas apik dan akan sangat membantu timnas Indonesia. Saya sudah melihat langsung performa pemain tersebut, sangat baik dan akan membantu timnas Indonesia, papar Coach Sintayong. Kehadiran Kevin Verdon diharapkan berdampak kepada timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangan di dua laga sisa grup F melawan timnas Irak dan Filipina. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.